Jumpa lagi di channel HCS. Kali ini HCS akan bercerita tentang 4 orang murid Valentino Rossi yang berkiprah di MotoGP. Tonton terus video ini, dan jangan lupa untuk tidak di-skip ya. Namun sebelum kita lanjut, Sobat HCS jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Sobat HCS selalu mendapatkan informasi berikutnya. Legenda MotoGP Valentino Rossi boleh saja tidak balapan lagi. Namun begitu fanatiknya MotoGP tetap akan menyaksikan warisan Valentino Rossi beraksi di MotoGP 2022, antara lain, warisan murid dan skuad Valentino Rossi. Musim ini tercatat 4 murid Valentino Rossi berkiprah di MotoGP 2022. Mereka adalah Franco Morbidelli, Francisco Bagnaia, Luca Marini, dan Marco Bezzecchi. Keempat pembalap tersebut, sebelum menjadi rider di MotoGP, mereka telah melewati perjuangan yang begitu lama. Berikut kisah keempat pembalap murid Valentino Rossi sebelum menjadi rider di MotoGP. Pertama, Franco Morbidelli. Franco Morbidelli, lahir di Roma pada tanggal 4 Desember tahun 1994 berkebangsaan Italia. Franco Morbidelli memulai debut profesionalnya pada ajang European Superstock 600 di musim 2011. Morbidelli berhasil menjuarai kejuaraan tersebut di musim 2013 bersama San Carlo Team Italia Kawasaki. Franco sempat mengikuti balapan dengan status wildcard bersama tim Federal Oil Gresini Moto2 di GP San Marino, GP Jepang, dan GP Valencia kejuaraan Moto2 2013. Pada musim 2014, Franco menjalani musim debutnya di kejuaraan Moto2 bersama tim Italtrans Racing Team. Pencapaian terbaik Morbidelli adalah saat selesai di tempat kelima pada GP Aragon dan mengakhiri musim dengan mengoleksi 75 poin. Pada musim berikutnya, dia tetap berada di tim yang sama, dan berhasil meraih podium pertamanya pada GP Indianapolis 2015. Meskipun sempat absen di 4 lomba, diantaranya, Silverstone, San Marino, Aragon, dan Jepang, karena cedera saat latihan motocross. Franco berhasil menempati posisi ke-10 dalam klasemen akhir 2015 dengan raihan 90 poin. Pada musim 2016, Franco bergabung bersama tim Estrella Galicia 0,0 Mark VDS. Sempat mengalami kesulitan di awal musim, dia berhasil meraih 8 kali podium, diantaranya 4 kali podium 2, dan 4 kali podium 3, di mana 5 podium terakhir diraih pada 5 lomba terakhir. Secara keseluruhan Franco mengumpulkan 213 poin, dan menempati posisi keempat dalam klasemen akhir, pada musim 2017. Morbidelli berhasil raih juara dunia dan langsung promosi ke MotoGP 2018. Meski karirnya sempat hancur pada saat itu, namun akhirnya di musim MotoGP 2019, Morbidelli telah memperbaiki semuanya, usai bergabung dengan tim satelit Yamaha Petronas,
Yamaha SRT dan hasil terbaiknya yaitu mampu start di baris pertama pada GP Jerez 2019. Kedua, Francisco Bagnaia, biasa disapa Pecco. Bagnaia lahir di Turin, Italia, pada tanggal 14 Januari tahun 1997, ia berkebangsaan Italia. Bagnaia sukses di Mini Moto dan dia memenangkan kejuaraan di Eropa Mini GP pada tahun 2009. Ia menempati posisi kedua dalam kejuaraan tersebut. Dalam kejuaraan Moto3 CEV 2012, ia mengendarai Honda Moto3 NSF 250R dan menempati posisi ketiga. Bagnaia juga merupakan anggota Ski Racing Team VR46. Pada tahun 2013, Bagnaia melakukan debut Grand Prix bersama tim Italia FMI dengan Romano Fenati sebagai rekannya mengendarai Honda. Musim Moto3 2013, mengecewakan Bagnaia karena ia tidak berhasil mendapatkan 1 poin pun di seluruh musim. Perlombaan terbaiknya adalah finish ke-16 di Sepang, Malaysia. Pada tahun 2014, Bagnaia beralih tim untuk bergabung dengan tim Ski Racing VR46, mengendarai motor KTM dengan tim yang sama yaitu Romano Fenati. Setelah gagal mencetak poin di musim rukinya, Bagnaia melakukan improvisasi yang jelas setelah pramusim yang kuat. Dia menyelesaikan 10 besar 5 kali selama 7 balapan pertama dengan finish di tempat keempat di Prancis 2014. Grand Prix sebagai hasil terbaiknya, di mana Pecco juga melakukan putaran tercepat balapan. Bagnaia melewatkan Grand Prix Belanda 2014 dan GP Jerman 2014 karena cedera. Setelah memperoleh 42 poin di 7 balapan pertama, Bagnaia merosot dengan buruk pada bagian kedua musim ini, hanya menyelesaikan 2 poin dari 9 balapan terakhir, yang jelas terpengaruh oleh cederanya. Menyelesaikan musim di posisi 16 dengan 50 poin untuk kejuaraan. Pada tahun 2015, Pecco bergabung dengan tim Aspar Racing Mahindra dan rekan setimnya Juan Fran Guevara dan juara bertahan Red Bull MotoGP Rookies Jorge Martin di mana ia mendapatkan podium pertamanya di Grand Prix Prancis 2015 yang menyelesaikan balapan di tempat ketiga. Pada balapan berikutnya di Mugello Bagnaia finish di urutan keempat, kehilangan podium dengan 0,003 detik di belakang mantan rekan setimnya Romano Fenati. Bagnaia menyelesaikan musim 2015 Moto3 14 di kejuaraan dengan 76 poin. Pada tahun 2016, pembalap yang akrab disapa Pecco memulai musim pertamanya dengan finish podium di Qatar, dan finish podium lainnya di Jerez, finish di urutan ketiga pada kedua kesempatan. Pada balapan di kandangnya yaitu Mugello, Bagnaia mengamankan posisi ketiga dengan mengalahkan Nicolo Antonelli dengan gap 0,006 detik. Diikuti oleh kecelakaan di Barcelona, Bagnaia mencetak kemenangan pertama di Grand Prix TT Assen, Belanda yang bersejarah dalam perlombaan Moto3 yang ke-59, ini merupakan kemenangan pertama bagi Mahindra juga. Setelah 2 balapan dan kecelakaan di balapan sirkuit Brno, Ceko, Bagnaia mendapat pole pertamanya yang sedang hujan di Grand Prix Inggris, dan berada di urutan kedua di belakang Brad Binder dalam balapan yang mendebarkan. Bagnaia memenangi balapan keduanya musim ini di Sepang, memenangkan balapan dengan nyaman dengan selisih besar setelah Brad Binder, Joan Mir dan Lorenzo Dalla Porta semuanya tersingkir di tikungan yang sama pada awal balapan, yang dipenuhi beberapa tabrakan. Ia menyelesaikan musim dengan 145 poin untuk menempatkan keempat di kejuaraan Moto3 dengan total 2 kemenangan juara 1 dan 6 podium.
Setelah 4 musim membalap di Moto3, Francisco Bagnaia naik kelas ke Moto2, dan berada di tim Sky Racing Team VR46. Hanya dalam balapan keempatnya di Jerez Bagnaia menempati podium 2. Dia finish kedua di balapan berikutnya di Le Mans, Prancis. Bagnaia naik podium ketiga di Sachsenring, menempati posisi ketiga di belakang Franco Morbidelli yang memenangi balapan dan Miguel Oliveira yang berada di posisi kedua. Ia dinobatkan sebagai Moto2 Rookie of the Year setelah Grand Prix Jepang di Motegi. Bagnaia menyelesaikan musim dengan 174 poin untuk menempati posisi kelima di kejuaraan Moto2, mengambil poin dalam 16 dari 18 balapan. Pada tahun 2018 Bagnaia sukses menjadi juara dunia Moto2 2018 dan dia naik ke kelas utama MotoGP pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Bagnaia resmi naik ke kelas utama MotoGP dan bergabung dengan tim Pramac Ducati. Ia menggantikan posisi Danilo Petrucci yang pindah ke Mission Winnow Ducati. Ia berpasangan dengan Jack Miller. Luca Marini lahir di Urbino, Italia pada tanggal 10 Agustus tahun 1997 berkebangsaan Italia. Marini adalah saudara laki-laki Valentino Rossi. Luca Marini merupakan putra dari Stefania Palma, ibu dari Valentino Rossi, dan memiliki ayah yang berbeda dari kakaknya, Valentino Rossi. Ayahnya bernama Massimo Marini, ia dibesarkan di Tafulia, ia menyukai nomor 97 karena tahun kelahirannya 1997, namun pada saat membalap di Moto2 musim 2015, ia tidak bisa menggunakan nomor 97 karena sudah digunakan oleh pembalap Spanyol Xavi Vierge dan terpaksa ia harus mengubah nomor livery motornya dan memilih nomor 10. Debut pertama Luca Marini mulai di kejuaraan Moto3 pada Grand Prix San Marino, ia gagal menyelesaikan lomba. Pada tahun 2015 ia mendapat entry wildcard lain di tempat yang sama, tapi kali ini di kelas Moto2 dengan tim Pons Racing Junior di Kalex Moto2 dengan menyelesaikan lomba di posisi 21. Pada tahun 2016 Marini memulai debut Moto2 dengan tim Forward Racing untuk berkompetisi penuh waktu di kelas Moto2, dan ia mendapat poin Grand Prix pertamanya di Qatar, finish di posisi ke-10, dan hasil terbaiknya di Jerman, ia berhasil finish ke-6. Pada tahun 2018 ia menandatangani kontrak bersama Sky Racing Team VR46, dan rekan setimnya adalah Francisco Bagnaia, ia berhasil mencetak podium pertamanya di Jerman pada posisi 3. Keempat Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi lahir pada tanggal 12 November tahun 1998 berkebangsaan Italia. Dia adalah juara CIV Moto3 pada tahun 2015. Bezzecchi memenangkan kejuaraan Moto3 Italia pada tahun 2015, dan juga melakukan debutnya di kejuaraan dunia FIM CEV Moto3 Junior 2015 musim itu. Dia mengakhiri tahun ke-16 di klasemen, dengan 29 poin, finish di 10 besar pada 3 kesempatan. Kejuaraan dunia FIM CEV Moto3 Junior 2016 sangat mirip baginya, finish di 10 besar 3 kali ini mencetak 31 poin, cukup untuk ke-18 di klasemen. Bezzecchi melakukan debutnya di kejuaraan dunia Moto3 2015, dengan 2 penampilan wildcard, finish di posisi 26 di Qatar, dan pensiun di Grand Prix Italia di rumahnya. Pada musim 2016, ia kembali berkompetisi dalam 2 balapan, pensiun di Austria dan finish ke-24 di Inggris Raya.
Bezzecchi berkompetisi penuh waktu di kejuaraan dunia Moto3 2017, menunggangi Mahindra Chip, rekan setimnya yaitu Manuel Pagliani. Bezzecchi menjalani musim rookie yang lambat, hingga balapan di Jepang. Dia finish di urutan ke-14 sekali, dan urutan ke-15 dua kali dengan total 4 poin, tetapi di balapan Motegi dia berhasil menempati posisi ketiga, podium perdananya di Moto3. Dia mengakhiri musim dengan 20 poin, peringkat ke-23 di klasemen, kedua di antara pemula. Pada musim 2018, Bezzecchi berganti tim dan membalap untuk Crustel GP. Dia memenangkan 3 balapan, diantaranya, Argentina, Austria, dan Jepang, finish kedua 5 kali, sekali di posisi ketiga, dan memiliki 2 posisi pole, mengakhiri musim dengan 9 podium, dengan 214 poin, dan ketiga di klasemen kejuaraan keseluruhan. Bermitra dengan Philips di Red Bull KTM Tech 3 untuk kejuaraan dunia Moto2 2019, Bezzecchi menjalani tahun rookie yang buruk, finish di poin hanya 4 kali, mengakhiri musimnya dengan 17 poin, dan ke-23 di klasemen akhir. Untuk kejuaraan dunia Moto2 2020, Bezzecchi bergabung dengan Sky Racing Team PR46 yang baru dibentuk, bersama Luca Marini. Dua ini akan menjalani musim yang sangat bagus, memenangkan kejuaraan tim dengan 113 poin dengan 5 kemenangan balapan di antara mereka, Marini 3 kali dan Bezzecchi 2 kali. Bezzecchi memenangkan balapan di Austria dan Valencia, finish kedua di Misano dan Rimini, dan finish ketiga dalam 3 balapan selanjutnya, mengakhiri musimnya dengan 7 podium, dengan 184 poin, dan keempat di klasemen kejuaraan. Setelah Luca Marini naik ke MotoGP, rekan setim Bezzecchi untuk musim 2021 adalah Celestino Vietti. Bezzecchi memiliki musim yang sangat seimbang, jarang finish di luar 5 besar, memenangkan perlombaan di Austria, finish kedua di Jerez dan Silverstone, dan ketiga di Le Mans, Mugello, Jerman, dan Austin. Dia menyelesaikan tahun ketiga di kejuaraan pengendara, dengan 214 poin. Sedangkan untuk kejuaraan dunia MotoGP 2022, Bezzecchi dipastikan akan naik ke kelas utama, bermitra dengan rekan setimnya tahun 2020 di Muni VR46 Racing Team, yaitu Luca Marini. Oke, itu saja dulu yang dapat disampaikan di video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan sobat kirim pertanyaan sobat di kolom komentar di bawah ini.